Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Andia Sertiana dengan NIM 240222310. Nah, baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada hakikat etika penulisan karya tulis ilmiah. Nah, hakikat ini menjalankan prinsip-prinsip moral dan integritas dalam proses penelitian, penulisan, dan penyebaran hasil penelitian. Etika ini menjadi landasan penting untuk menjaga kestabilitas dan kepercayaan terhadap karya ilmiah. Nah, berikut ini ada beberapa aspek penting dari etika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, integritas akademik, di mana salah satunya yaitu kejujuran. Kejujuran menulis dengan jujur, tidak memalsukan data, hasil penelitian atau sumber informasi. Dan yang kedua, keaslian, menulis karya sendiri, tidak melakukan plagiarisme atau menjiplak karya orang lain. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawab. Salah satunya akurasi, menulis dengan data dan informasi yang akurat dan verifikasi. Yang kedua, objektivitas, menulis dengan objek, tidak memihak dengan menghindari bias. Dan selanjutnya kritis, menilai dan menganalisis data dan informasi secara kritis serta terbuka terhadap kritik. Nah, yang ketiga yaitu ada menghormati hak kekayaan intelektual, di mana mencantumkan sumber informasi dengan benar, mencantumkan nama penulis, judul karya, dan tahun terbit. Dan yang kedua, meminta izin untuk menggunakan karya orang lain. Jika ingin menggunakan karya orang lain, harus meminta izin terlebih dahulu. Yang keempat yaitu ada menghormati etika publik, di mana tidak melakukan diskriminasi, menulis dengan tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tata tulis dalam penulisan karya ilmiah. Nah, tata tulis ini dalam penulisan karya ilmiah merupakan pedoman yang mengatur format dan struktur penulisan agar karya ilmiah mudah dipahami, terstruktur, dan konsisten. Nah, yang pertama yaitu ada format umum. Format umum ini ada banyak, salah satu contohnya jenis font Times New Roman, Arial, atau font lain yang mudah dibaca. Selanjutnya ukuran font 12 pt untuk teks utama, 10 pt untuk catatan kaki, dan 14 pt untuk judul. Selanjutnya spasi, 1,5 spasi untuk teks utama, 1 spasi untuk catatan kaki. Yang selanjutnya margin, 3 cm untuk semua sisi, atas, bawah, kiri, dan kanan. Dan selanjutnya penomoran halaman. Nomor halaman diletakkan di bagian kanan atas atau bawah halaman. Yang kedua yaitu ada struktur karya ilmiah. Yang pertama lembar judul, yang kedua abstrak, yang ketiga kata kunci, yang keempat daftar isi, yang kelima pendahuluan, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh metodologi, yang ke-8 hasil dan pembahasan, yang ke-9 kesimpulan, yang ke-10 saran, yang ke-11 daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran. Yang selanjutnya ketiga, tata tulis penulisan. Yang pertama penulisan judul, yang kedua paragraf, yang ketiga penulisan kalimat, yang keempat penulisan angka, yang kelima penulisan tabel dan gambar, dan yang terakhir penulisan kutipan. Yang keempat yaitu ada pedoman tata tulis. Nah, yang pertama pedoman tata tulis ilmiah. Setiap institusi atau jurnal ilmiah biasanya memiliki pedoman tata tulisnya spesifik. Yang kedua, pedoman tata tulis pena. Pedoman tata tulis pena atau pusat pengembangan dan pembinaan bahasa merupakan pedoman tata tulis yang umum digunakan di Indonesia. Yang kelima yaitu penggunaan software.
Yang pertama, Miss Crawford Ward. Software pengelola kata yang umum digunakan untuk menulis karya ilmiah. Yang kedua, Mendel. Software pengelola referensi yang membantu dalam mengelola daftar pustaka. Nah, selanjutnya yaitu ada plagiarisme. Plagiarisme ini adalah tindakan menggunakan karya orang lain tanpa izin dan mengakuinya sebagai karya kita sendiri. Nah, ini merupakan pelanggaran etika dan hukum yang serius dalam dunia akademis dan profesional. Nah, selanjutnya contoh plagiarisme. Salah satunya menjiplak teks secara langsung, menyalin teks dari sumber lain tanpa memberikan tanda kutip atau referensi. Selanjutnya, menyerahkan karya orang lain sebagai karya kita sendiri. Selanjutnya, akibat plagiarisme. Yang pertama, penurunan nilai, pencabutan gelar, kerugian reputasi, tuntutan hukum. Yang terakhir, cara menghindari plagiarisme. Dengan cara yang pertama menulis dengan kata-kata sendiri, yang kedua memberikan referensi, dan yang terakhir meminta bantuan dosen. Dan sekian presentasi saya, terima kasih.